Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan ke-7. Kita akan mulai untuk pembahasan di pertemuan ke-7 itu dengan materi terkait dengan reksadana. Oke, share screen terlebih dahulu terkait dari materi reksadana. Oke, di sini untuk reksadana kita awali dulu dari sebenarnya yang dimaksud dengan reksadana itu apa. Kita awali dari definisi terkait dengan reksadana. Oke, jadi reksadana itu kan merupakan suatu kumpulan saham ataupun obligasi ataupun juga merupakan sekuritas yang dimiliki oleh sekelompok pemodal. Nah, dari kumpulan saham, kumpulan obligasi ataupun sekuritas dari sekelompok pemodal tadi itu dikelola oleh suatu perusahaan investasi. Pengelolaannya ini disebut dengan reksadana, dikelola oleh perusahaan investasi secara profesional. Jadi dana yang diinvestasikan pada suatu reksadana itu akan disatukan menjadi satu kesatuan dengan dana yang berasal dari pemodal yang lain. Jadi untuk memenuhi atau untuk bisa menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding dengan mereka harus melakukan investasi sendiri. Jadi dari sekumpulan saham, sekumpulan obligasi atau sekuritas tadi itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Jadi dengan adanya reksadana itu memiliki atau terdiri dari seratusan sekuritas yang berbeda. Jadi kesuksesan dari reksadana itu tidak hanya berasal dari satu unsur atau terdiri dari satu atau dua saham, tetapi juga tergantung dari beberapa saham yang dimiliki oleh atau yang dikelola oleh reksadana tersebut. Jadi dana yang berasal dari pemegang saham atau pemegang reksadana itu akan dikelola dari tim profesional. Yang dari tim profesional tadi akan senantiasa memperhatikan pasar, akan senantiasa menyesuaikan bagaimana sih portofolionya. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik. Jadi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yang akan kita pelajari itu terkait dengan sebenarnya reksadana itu seperti apa, karakteristiknya kayak gimana, dan manfaat, resiko yang terkandung dalam reksadana itu seperti apa. Oke, diawali dari definisi reksadana yang ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Menurut undang-undang tersebut, reksadana itu merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dari dana yang dihimpun dari masyarakat tadi diinvestasikan dalam suatu portofolio. Dan juga ini nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi dari reksadana itu tadi, itu nanti institusi itu merupakan suatu institusi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Yang institusi tersebut menerima uang dari pemodal, kemudian menginvestasikan dana dalam suatu portofolio. Portofolio itu maksudnya dari beberapa jenis sekuritas, baik itu saham maupun obligasi. Jadi tidak hanya dalam bentuk saham atau dalam bentuk satu saham saja enggak, tetapi beberapa jenis portofolio. Dan dari portofolio tadi terdiversifikasi pada efek ataupun pada sekuritas. Jadi
Intinya di sini dari reksadana itu merupakan suatu wadah dari investasi yang dilakukan secara kolektif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu difungsikan untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk ditempatkan dalam suatu portofolio. Jadi tujuannya seperti itu. Wadah investasi yang dilakukan secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan suatu kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Jadi mengacunya pada institusi jasa keuangan. Bernaungnya di bawah institusi jasa keuangan itu untuk reksadana. Jadi dari beberapa definisi dari reksadana tadi itu ada 3 hal yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita simpulkan. Pertama, reksadana itu merupakan atau terkait dengan adanya dana dari masyarakat, dana dari pemodal. Jadi ada reksadana. Reksadana itu berdiri dari dana dari beberapa pemodal, dari beberapa investor. Jadi, adanya kumpulan dana masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun institusi. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek ini. Dana itu diinvestasikan dalam portofolio efek. Jadi adanya suatu investasi dalam bentuk portofolio atau efek itu dalam bentuk diversifikasi. Ada beberapa bentuk sekuritas, bentuk portofolio yang berbeda-beda. Yang ketiga, manajer investasi itu dipercaya sebagai pengelola dana dari milik masyarakat investor. Jadi ini poin yang ketiga, dana yang masuk ke dalam reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Siapa sih manajer investasi ini? Siapa sebenarnya manajer investasi itu? Manajer investasi itu tugasnya mengelola dana yang dipercayakan padanya dengan cara menempatkan pada suatu surat berharga. Jadi pengelolaan itu ditangani oleh ahli-ahlinya siapa? Dari manajer investasi tersebut. Terus selanjutnya tugas dari manajer investasi tadi merealisasikan keuntungan ataupun yang namanya investasi kan pasti juga ada resiko, merealisasi ataupun juga kerugian dan juga nanti akan menerima dividen atau bunga. Yang itu semua akan dibukukan dalam nilai aktiva bersih. Jadi kekayaan dalam suatu reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Itu nanti akan disimpan pada yang namanya bank kustodian. Jadi itu tidak dipegang oleh manajer investasi, tidak, tetapi itu akan tersentral pada manajer akan tersentral pada bank kustodian. Jadi dari bank kustodian ini bertindak sebagai tempat untuk menitipkan surat berharga. Jadi tempatnya tadi masuk ke bank kustodian. Seperti itu. Jadi dari manajer investasi itu bisa mengelola dana, bisa bekerja dalam suatu perusahaan yang perusahaan tersebut bergerak dalam reksadana. Jadi manajer investasi itu merupakan pihak yang sudah mendapatkan izin dari, kalau dulu dari Bapak Pamelka, kalau sekarang dari OJK sebagai manajer investasi. Jadi pengelola reksadana itu siapa ini? Ada perusahaan efek, yang dari perusahaan efek ini membentuk divisi atau dalam bentuk perseroan terbatas. Di sini dari perusahaan efek tadi
itu menangani dari reksadana. Contohnya apa sih? Oh, di Indonesia itu ada namanya Dana Reksa Investment Management. Atau ada yang namanya Trimegah Investment Management. Jadi dari perusahaan ini khususnya itu bergerak sebagai perusahaan investasi atau disebut dengan investment company untuk perusahaan reksadana tersebut. Jadi penjelasan terkait dengan reksadana seperti itu. Jadi yang mengelola dana dari investor itu dikelola oleh tim profesional dalam manajer investasi tersebut. Jadi sebagai pihak yang mengelola dana dari nasabah atau dari investor, bentuknya apa sih? Bentuknya portofolio. Portofolio itu apa? Adalah bentuk saham, ada obligasi dari beberapa jenis perusahaan. Maka dari manajer investasi ini, manajer investasi itu mempunyai kewajiban apa? Nah, pertama, mereka mempunyai kewajiban untuk mencatatkan dan juga menyimpan untuk pengambilan keputusan investasi portofolio. Dan juga mempunyai kewajiban apa? Memperhatikan dan juga mematuhi pedoman pengelolaan reksadana. Memisahkan juga harta kekayaan dari reksadana dan harta kekayaan manajer. Jadi kekayaan dari investor itu berapa? Dan juga kekayaan dari manajer investasinya itu seperti apa? Itu ada pemisahan yang jelas, jadi tidak dicampur adukkan. Ataupun juga meningkatkan dari sistem pengawasan internal. Tujuannya untuk apa? Agar tidak terjadi penyelewengan. Dari peningkatan sistem pengawasan internal tadi, itu dengan juga mengevaluasi sistem bagaimana prosedur kegiatan dari reksadana tersebut. Jadi ada juga beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manajer investasi. Nih, dari beberapa definisi udah. Selanjutnya, siapa sih yang mengelola dana dari nasabah tadi? Oh, ada manajer investasi. Sebenarnya kita itu berinvestasi. Berinvestasi dalam reksadana itu keuntungannya apa? Manfaatnya apa? Kenapa kita harus berinvestasi dalam reksadana? Oke. Di sini ada beberapa keuntungan. Ada beberapa keuntungan terkait dengan investasi yang dilaksanakan di reksadana. Pertama, dari segi pemodal walaupun tidak mempunyai dana yang besar, itu bisa melakukan diversifikasi investasi dalam efek. Jadi untuk berinvestasi itu tidak harus dengan modal yang besar, tidak. Tetapi dengan nanti dilaksanakan bisa dengan modal seminimal mungkin. Sehingga di sini dengan adanya diversifikasi investasi efek tadi itu bisa memperkecil dari resiko. Jadi intinya di sini yang pertama, investasi tersebut itu terjangkau. Maka dengan suatu investasi dalam reksadana, siapa saja yang dimungkinkan untuk bisa berinvestasi? Siapapun bisa. Dana awal itu sangat ringan sekali. Ada yang nominal 10.000, ada yang nominal 25.000 dan selanjutnya. Itu nanti investor itu bisa merasakan, dia bisa berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, dari apa namanya tadi? Investasi kita itu akan dikelola oleh ahlinya. Jadi dalam reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman dalam pasar modal. Jadi dari manajer investasi itu mempunyai kemampuan memaksimalkan hasil investasinya. Itu dengan menggunakan analisis apa? Analisis teknikal maupun analisis fundamental. Juga dengan adanya analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan juga pasar. Ataupun dari pemilihan strategi investasi dan juga pemilihan aset yang sesuai. Jadi dengan adanya reksadana juga itu bisa mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di
pasar modal. Jadi manfaatnya itu dari reksadana tadi itu bisa memudahkan untuk bagi para pemodal untuk berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, dari segi waktunya itu akan lebih efisien. Efisien seperti apa? Maka dengan melakukan investasi pada reksadana, karena dana itu dikelola oleh manajer investasi, maka dari investor itu tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasi. Kenapa? Karena di sini investasinya itu sudah dialihkan kepada manajer investasi. Jadi manajer investasi itu akan bekerja secara profesional. Dengan apa? Dengan juga itu nanti juga resikonya akan lebih minimal. Kenapa? Karena dengan besarnya dana yang ada dalam reksadana tersebut, akses untuk melakukan diversifikasi itu juga semakin besar. Maka dengan adanya diversifikasi tadi, resiko yang dihadapi oleh pemegang saham atau maaf yang dipegang oleh investor itu juga akan semakin kecil. Selanjutnya transparan. Transparan itu maksudnya dari perkembangan nilai untuk investasinya itu diumumkan setiap hari kerja. Itu nanti pengumumannya akan disampaikan dalam surat kabar nasional. Jadi terkait dengan nilai aset bersihnya, NAV, net asset value-nya, itu nanti perolehannya berapa itu akan dipublikasikan. Maka dikatakan itu transparan. Publikasinya juga langsung ke surat kabar tingkat nasional. Selanjutnya dari segi likuiditas, reksadana dapat dicairkan sewaktu-waktu. Jadi investor itu bisa mencairkan kembali investasinya itu setiap hari kerja bursa. Jadi hari kerjanya itu juga sudah ditetapkan sesuai dengan kalender bursa efek. Jadi kemudahan yang diberikan oleh reksadana itu memberikan keleluasaan investor untuk bisa mengatur investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari investor tersebut. Jadi keuntungannya itu selanjutnya di sini ada resiko lah. Pasti kalau ada keuntungan juga ada resiko. Pasti ada resiko yang akan diderita oleh pemodal. Jadi ada untungnya semakin tinggi, resikonya juga akan semakin besar. Untungnya kecil, resikonya juga akan lebih kecil. Jadi ada beberapa resiko yang harus dihadapi oleh pemodal, oleh investor itu jika berinvestasi dalam reksadana. Pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Jadi yang pertama ini resiko berkurangnya jumlah unit penyertaan ini merupakan resiko yang utama sekali dalam berinvestasi di reksadana. Jadi berkurangnya jumlah unit penyertaan untuk poin yang pertama ini pada reksadana itu terjadi karena adanya apa? Adanya fluktuasi dari harga aset. Jadi misalkan untuk efek yang bentuknya ini ada saham. Fluktuasi harga itu bisa terjadi sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi harga bisa cenderung naik, ada turun, naik, turun. Jadi harganya tidak stabil. Kalau misalkan untuk efek obligasi, untuk efek hutang, harganya itu cenderung naik pada saat tingkat bunga turun ataupun juga sebaliknya. Harganya akan cenderung turun pada saat tingkat bunga naik. Misalkan ada untuk instrumen di pasar uang, ada surat berharga, fluktuasinya juga mengikuti dari tingkat suku bunga yang ada. Jadi selain itu juga ada kondisi ekonomi, kondisi politik itu bisa menyebabkan terjadinya fluktuasi harga. Jadi semua kebijakan politik dan hukum yang terkait dengan usaha itu bisa mempengaruhi harga dari saham.
saham. Yang kedua, ada resiko likuiditas. Jadi, yang disebut dengan resiko likuiditas itu apa? Resiko di mana dari manajer investasi itu tidak dapat dengan segera melunasi transaksi penjualan kembali unit penyertaan reksadana. Jadi ketika manajer investasi tersebut tidak bisa segera melunasi transaksi penjualannya, itu akan memunculkan dari resiko likuiditas. Ini merupakan kesalahan dari manajer investasinya tadi. Jadi untuk bisa mengurangi resiko ini dari pihak Bapepam kalau dulu ya, itu untuk pengawas pasar modalnya, kalau sekarang sudah dialihkan kepada pihak OJK, itu sudah mengatur bahwa dari manajer investasi itu harus melunasi transaksi penjualannya itu maksimal paling lambat 7 hari dari bursa transaksi tersebut. Misalkan transaksinya tanggal 15. Maka untuk pengembalian itu maksimal 7 hari setelah tanggal 15. Jadi tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu sudah merupakan aturan dari pihak OJK untuk bisa mengurangi resiko likuiditas. Tapi walaupun sudah ada kebijakan seperti itu, dalam kondisi yang luar biasa atau kejadian di luar kekuasaan manajer, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan, untuk proses transaksi penjualan kembali itu dapat dihentikan sementara. Jadi ketika manajer investasi setelah 7 hari transaksi tadi tidak bisa mengembalikan pembayaran, tidak bisa memberikan bayaran, maka di sini kebijakannya apa? Kebijakannya akan menghentikan dari transaksi penjualannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang namanya resiko wan prestasi. Ini merupakan resiko yang terburuk. Kenapa? Karena dari resiko ini muncul ketika perusahaan asuransi ini mengasuransi kekayaan reksadana dan juga tidak segera membayar ganti rugi. Ataupun mungkin jika ada transaksi pembayarannya itu lebih rendah dari nilai pertanggungan. Jadi untuk wan prestasi itu dari pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank konsolidian, agen pembayaran, ataupun yang lain. Jadi resiko wan prestasi ini menyangkut ketidakmampuan dari pengelola reksadana, ketidakmampuan dari manajer investasi tadi, ataupun pihak yang terkait dengan reksadana. Contohnya siapa? Ya ini, ada bank kustodiannya, ada pialangnya, agen pembayarannya, itu tidak bisa menyelesaikan kewajiban, maka memunculkan adanya resiko wan prestasi. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke bentar. Nih, bagaimana sih sebenarnya untuk keuntungan udah proses investasi? Ini masih kelewat. Proses investasi pada reksadana itu seperti apa? Jadi untuk proses investasi itu dilakukan oleh investor dengan berbagai diversifikasi instrumen keuangan. Dikelompokkan ke dalam dua cara. Ada investasi itu dilakukan secara langsung. Bagaimana? Dengan menghubungi bank ataupun dengan menghubungi pialang atau brokernya. Yang kedua dengan aset expert, yaitu melalui reksadana. Itu dengan memanfaatkan jasa manajer investasi perusahaan dengan adanya izin dari Bapepam, kalau sekarang sudah OJK, untuk menyediakan jasa pengelolaan portofolio investasinya. Jadi ada dua proses, ada dua tahap untuk bisa diversifikasi instrumen keuangan. Untuk tahapnya tadi itu bisa kita lihat di sini.
proses investasi dalam reksadana. Jadi pertama dari investor. Investor itu ada ini menginvestasikan dananya. Ada beberapa nilai dari investasi tersebut. Ada yang 25 juta, ini 25 juta, yang C juga 50 juta. Jadi ini disebut dengan kumpulan investor. Kumpulan investor. Kemudian dari kumpulan investor tadi, ini akan menginvestasikan dananya kepada siapa nih? Kepada dari reksadana. Reksadana itu di dalamnya adalah kumpulan nih, kumpulan dari manajer investasi yang mengelola dana dari investor dan juga mempercayakan dananya itu dalam bentuk investasi. Nih. Jadi dari dana ini tadi dimasukkan kepada reksadana. Ya kan? Dari reksadana itu isinya siapa? Isinya ini manajer investasi. Kemudian dari manajer investasi tadi akan mengelola investasi. Akan mengelola investasi dalam berbagai instrumen investasi, baik itu di pasar uang maupun di pasar modal. Ini ada efek, saham, ada obligasi maupun dalam bentuk deposito. Jadi untuk awal mula investasinya itu diawali dari dana investor ini. Dipercayakan kepada reksadana. Reksadana itu bisa berjalan itu dengan adanya manajer investasi. Mengelola dana yang terkumpul dari investor tadi, selanjutnya diinvestasikan dalam instrumen investasi. Termasuk di dalamnya di sini ada yang namanya kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif itu bisa dilakukan di berbagai bentuk pasar uang maupun di pasar modal. Seperti ini. Kemudian kalau sudah adanya kontrak masuk ke sini, kalau keuntungannya itu masuk ke dalam bank kustodian di sini. Itu juga merupakan atau dari manajer investasi itu tidak membawa uangnya, tetapi uangnya masuk ke dalam bank kustodian. Ini dari kepesertaan tadi dari 25.000 unit, ini di 100.000 untuk per unitnya. Jadi nanti masuknya itu pengelolaan investasinya itu masuk ke dalam ini beberapa jenis sekuritas keuangan, baik bentuk saham, efek, obligasi maupun dalam bentuk deposito. Oke, ini resiko. Resiko tadi udah, resiko kredit udah. Ini udah. Lanjut ke dilihat dari portofolio investasi reksadana itu bisa dibedakan menjadi ada reksadana pasar uang atau money market fund, ada juga fixed income fund atau reksadana pendapatan tetap. Tujuannya untuk apa? Ya tadi tujuannya untuk likuiditas, pemeliharaan modal. Jadi kalau resiko di pasar uang itu biasanya resikonya juga rendah, berpotensi memberikan hasil investasi lebih tinggi daripada deposito. Kalau di pendapatan tetap, jadi investasinya sekurang-kurang 80% dari aktiva dalam bentuk efek. Pendapatan tetap itu sifatnya bersifat hutang. Jadi dari reksadana ini resikonya lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya apa? Untuk bisa menghasilkan pengembalian yang stabil. Ada lagi risiko reksadana saham. Saham berarti bentuknya bentuk saham kepemilikan suatu entitas. Jadi syaratnya ini investasinya sekurang-kurangnya 80% dari aktiva. Bentuknya efek bersifat ekuitas, ini menambah modal. Jadi itu nanti untuk kepemilikan sahamnya tadi akan menambah modal dari entitas. Kalau dana campuran berarti di sini dari investor tadi akan melakukan investasi bersifat ekuitas maupun bersifat hutang. Komposisinya juga tidak dibatasi. Ada lagi
reksadana terproteksi. Jadi di sini akan memberikan potensi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh tempo. Kalau reksadana penjaminan itu memberikan penjaminan atas nilai modal. Ini jenis-jenisnya ada beberapa jenis. Ini saya langsung ke jenis dari reksadana, masuk ke ini aja langsung. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, Kang. Sebentar. Ini jenis reksadana. Jadi untuk jenis reksadana itu pertama ada jenisnya bentuknya perseroan, yang kedua dengan jenis investasi kolektif. Jadi untuk yang pertama untuk jenis perseroan, jadi untuk bentuk reksadananya itu dari perusahaan perseroan terbatas. Jadi untuk reksadana yang berbentuk perseroan itu merupakan suatu emiten. Jadi dari reksadana yang menerbitkan saham. Makanya disebut dengan emiten. Di sini dari untuk reksadana yang menerbitkan saham tadi itu melakukan suatu kegiatan usaha. Caranya bagaimana? Dengan menghimpun dana dari masyarakat. Caranya dengan menjual saham. Untuk selanjutnya, dana yang sudah terkumpul tadi dari penjualan saham itu akan diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang itu nanti akan diperdagangkan dalam pasar uang maupun dalam pasar modal. Jadi untuk jenis reksadana yang pertama bentuknya perseroan itu dari perusahaan penerbit reksadana itu kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual saham. Kemudian dari penjualan saham tadi, dari dana tadi, itu akan diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk efek yang diperdagangkan dalam pasar modal. Bedanya apa dengan reksadana untuk investasi kolektif? Kalau saya sering menyebutnya di sini KIK, kontrak investasi kolektif. Ini untuk instrumen penghimpun dananya itu dengan menggunakan unit penyertaan. Kepada siapa? Kepada masyarakat pemodal. Untuk selanjutnya, dana tersebut akan diinvestasikan pada bagian jenis dan juga diperdagangkan di pasar modal maupun akan diperdagangkan di pasar uang. Dengan demikian, di sini jelas perbedaannya, kita bisa membedakan. Kalau bentuknya perseroan, itu menghimpun dananya melalui penjualan saham. Penjualan saham. Tetapi kalau bentuknya yang KIK, kontrak investasi kolektif, itu menghimpun dananya melalui penjualan unit penyertaan. Oke, yang disebut dengan unit penyertaan itu apa? Ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan dari setiap pihak dalam portofolio itu yang dilaksanakan secara kolektif. Jadi kalau reksadananya itu bentuknya perseroan, itu mengumpulkan dana dari masyarakat, caranya dengan penerbitan saham. Kemudian di situ pengelola reksadananya, baik itu berbentuk perseroan maupun bentuk kontrak investasi kolektif, itu yang melakukan siapa? Yang melakukan yaitu manajer investasi. Dasarnya berdasarkan apa? Seperti bagian sebelumnya tadi, dasarnya dari kontrak. Jadi kontrak pengelolaan reksadana itu berbentuk perseroan. Itu dibuat oleh direksinya dari manajer investasi. Kalau kontrak pengelolaan reksadana bentuknya di sini kontrak investasi kolektif, itu dibuat dengan atau dibentuk oleh manajer investasi dengan bank kustodian. Nih, jadi yang terkait di sini ada manajer investasi, ada bank kustodian, ada auditor, ada konsultan hukum atau notaris, dan juga ada
agen penjual. Itu yang pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana, yang terkait dengan reksadana. Oke, lanjut. Untuk kategori reksadana, ada reksadana terbuka dan juga ada jenis reksadana tertutup, closed end, atau bentuk yang pertama open end yang terbuka, dan juga ada reksadana tertutup. Bagaimana untuk reksadana terbuka itu? Kalau yang terbuka diwujudkan bahwa dari manajer investasi itu selalu siap untuk membeli kembali atau untuk menebus unit penyerta yang dimiliki investor. Kapan saja investor itu ingin menjual sesuai dengan nilai aktiva. Jadi kapanpun ada transaksi penjualan dari investor, dari manajer investasi itu siap untuk menerima, siap untuk membeli. Maka dikatakan reksadananya itu reksadana terbuka. Jadi dari pihak reksadana itu bisa menawarkan, bisa membeli kembali sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Jadi untuk pemegang sahamnya di sini itu sifatnya terbuka, sehingga bisa menjual kembali sahamnya kapanpun diinginkan. Ya, loh yang tertutup itu jika investor ingin menjual unitnya itu langsung menjualnya di bursa, berarti tidak melalui dari manajer investasi. Terus harganya bagaimana? Harganya mengikuti dari harga yang terbentuk di bursa. Jadi tergantung dari permintaan maupun tergantung dari penawaran. Jadi untuk reksadana tertutup itu bisa menawarkan sahamnya kepada masyarakat pemodal. Tetapi kalau tidak bisa membeli kembali saham itu. Jadi saham kalau sudah dijual kepada pemodal, maka tidak bisa dibeli kembali kalau tertutup seperti itu. Oke, lanjut. Ada beberapa contoh aplikasi pengaplikasian untuk soal di jenis perhitungan nilai aset bersihnya atau net value-nya, net asset value per saham. Itu di situ ada contoh perhitungan untuk NAP di reksadana. Oke, yang pertama itu ada suatu reksadana pendapatan tetap menginvestasikan dananya pada obligasi A. Obligasi A 500 juta, obligasi B 350 juta, obligasi C 200 juta, saham G 150 juta. Maka yang saya katakan tadi, untuk reksadana itu investasinya dalam bentuk berbagai bentuk sekuritas. Jadi itu namanya diversifikasi. Jadi untuk yang unit yang dijual di sini yang diinvestasikan itu tidak hanya jenis satu jenis saja, tetapi berbagai macam jenis sekuritas, ada saham maupun obligasi. Ada sahamnya punya perusahaan G dan juga ada obligasi dari 3 jenis perusahaan. Sehingga total investasinya di sini 1.200.000.000. Nah, dari total investasi tadi yang ditanggung oleh reksadana itu senilai 50 juta. Unit penyertaannya 1 juta. Maka kita diminta untuk bisa menghitung berapa sih sebenarnya nilai aset bersih. NAB ini nilai aset bersih. Jadi saya ulang kembali, saham yang diterbitkan itu dijual pada harga sesuai dengan nilai aset bersihnya atau sesuai dengan nilai net asset value NAV. Ini kan NAB itu nilai aset bersih atau disebut juga dengan net asset value. Jadi NAV itu pertama kali ditentukan sebesar Rp1.000 per saham. Kemudian untuk NAV tadi selanjutnya dihitung setiap hari, diumumkan secara luas. Jadi nilainya itu selalu naik. Oke, maka di sini dari contoh di sini berapa sebenarnya NAV-nya? Kita bisa hitung. Total investasinya 1.200.000.000. Dikurangi dari biaya yang
ditanggung oleh reksadana 50 juta. NAV N-1-nya. Terus dibagi dengan 1 juta. Jadi sama dengan 1.150 itu nilai aset bersih. NAV ditambah NZIN. Itu untuk contoh untuk penghitungan di reksadana terbuka. Selanjutnya, ini ada contoh lagi untuk jenis reksadana terbuka juga. PT Kinareksa telah menjual 1.500.000 saham. Dana yang telah terkumpul diinvestasikan dalam saham, obligasi, deposito maupun dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Oke, ini langsung aja di sini. Jadi Anda di sini diminta untuk menghitung NAV. NAV tadi net asset value-nya. Saham yang diterbitkan oleh reksadana terbuka tadi itu dijual berdasarkan net asset value atau nilai aset bersihnya. Jadi jika NAV terakhir itu 1088, berapa NAV saat ini? Yang ditanya seperti itu. Oke? Ini penyelesaiannya. Jadi tahap pertama diminta untuk menghitung dulu investasi income-nya. Investasi income itu apa? Investasi income itu diperoleh dari untuk keseluruhan jenis investasinya. Totalnya apa saja investasi itu kita lihat di sini. Ada 1.800.000.000. Maaf, 1.800.000. Ditambah dengan dengan adanya investasi itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu 1.200.000. Itu menghasilkan total investasinya. Jadi investasi itu berupa total investasi ditambah dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk berinvestasi tersebut. Oke? Selanjutnya dicari NII. Sebenarnya NII itu apa? Net Investment Income. Jadi NII itu merupakan pendapatan perusahaan reksadana yang bentuknya berupa dividen ataupun bunga dari investasi atas efek di pasar modal ataupun dari efek yang di pasar uang. Jadi ini merupakan pendapatan dari perusahaan reksadananya itu berapa? Pendapatannya diperoleh dari dividen maupun dari bunga investasi. Itu dikurangi dengan biaya operasional. Ini 1.200.000 itu merupakan biaya operasional. Terus maaf, ini tadi dibagi dengan 1.500.000. 1.500.000 itu apa? Penjualannya. Jadi NII itu diperoleh dari tadi pendapatan perusahaannya, baik itu berupa dividen ataupun bunga, dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Dibagi dengan penjualan investasinya itu berapa. Jadi NII itu dihitung dari jenis satu saham aja bisa. Oke, kita menghitung di sini untuk NII-nya pendapatannya berupa apa? Di sini kita lihat untuk di Kinareksa untuk pendapatannya itu 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu diperoleh dari investment income-nya tadi. Investment income tadi kita lihat di sini 3 juta dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk berinvestasi 1.200.000 dibagi dengan total penjualannya. Jadi 1,2 rupiah
untuk NII-nya atau net investment income. Terus selanjutnya dividen income-nya berapa? Dividen income-nya diperoleh 0,9. Selanjutnya mencari net capital gain NCG. NCG itu diperoleh dari biaya yang dikeluarkan tadi dikurangi dengan net realis capital gain. Berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh? Keuntungan yang diperoleh yaitu di situ 1.050.000 dibagi dengan 1 juta sama dengan 1,6. Selanjutnya NCIN itu apa? Net change in NAV. Jadi pertukaran dari nilai aset bersihnya, net asset value-nya. Apa tadi? NCG dikurangi CGD. Jadi untuk nilai NCIN-nya di sini, NCIN-nya 1,2 untuk NII dikurangi dengan DI 0,9 ditambah dengan 1,6 untuk NCG-nya dikurangi 0. Jadi hasilnya 1,9. Jadi NAV N-1 atau disebut juga dengan net asset value sebelumnya, kalau saat ini kan tadi sudah diketahui kan, saat ini kan tadi 1088. Jadi sebelumnya berapa? 1088,5. Ternyata sama nilainya. Ini 0,9 ya. Terus NAV saat ini berapa? NAVN. Yang ditanyakan NAVN itulah NAV saat ini. Ini belum dihitung. Oke, kita hitung aja NAVN-nya itu berapa. NAVN. Sini. Jadi NAVN sama dengan NAV net asset value-nya N min 1 kita kecilkan aja ditambah NCIN sama dengan besar ya, ini bukan kecil ya, kayak gini sama dengan berapa tadi 1088,5 rupiah ya, ditambah dengan 1,9 rupiah. Benar nggak? Coba dicek. NCIN-nya. Jadi hasilnya berapa? Net asset value-nya saat ini berapa? Hitung. Ini. Jadi 1088,5 ditambah dengan 1.000,9. Hasilnya yaitu 1088,5 ditambah 1,9. Hasilnya yaitu 0,90 rupiah. Hasilnya segini.
Jadi NAV saat ini 1090,40 rupiah. Itu untuk contoh dari reksadana yang terbuka. Oke, ini ada contoh soal. Ada soal untuk kasusnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Tolong ini nanti dikerjakan. Selanjutnya ini untuk penghitungan NAB reksadana. Jadi NAB tadi itu kan kekayaan bersih dari reksadana. Ya, dapatnya dari harga beli per unit yang harus dibayar oleh investor. Ataupun dari harga jual yang diterima oleh investor. Jadi indikatornya itu dari kinerja reksadana. Oke, selanjutnya untuk penghitungan NAB reksadana itu ada 3 jenis, yaitu biaya yang menjadi beban reksadana, biaya yang menjadi beban dari manajer investasi, maupun dari yang menjadi beban dari investor, atau dari biaya pembeliannya, ada penebusan, maupun dari pengalian. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi untuk jenis reksadana, untuk menghitung dari nilai dari reksadana. Jadi seorang investor memiliki dana sejumlah 50 juta dan hendak membeli suatu reksadana. NAB reksadana tersebut 1.250. Selling fee-nya 1%. Maka jumlah UP yang diperoleh. Jadi untuk menghitung UP itu merupakan suatu jumlah dana yang dimiliki dikali dengan satu main selling fee-nya. Selling fee atau biaya dari pembelian. Itu berapa? Dibagi dengan NAB, nilai aset bersihnya, nilai aktiva bersihnya. Jadi jumlah yang diperoleh atas transaksi tadi itu kan 50 juta dikali 1 main. Fee-nya 1,1%, berarti kan 0,01. Dibagi dengan 1.250 sama dengan 39.600 UP. Jadi untuk 6 bulan kemudian reksadana tersebut meningkat menjadi 1.400, harganya itu meningkat menjadi 1.400. Investor tersebut ingin mencairkan reksadananya. Maka di sini untuk pencairan tadi ada fee lagi 1%. Maka yang pencairan tersebut akan diperoleh nilai berapa? Nah, nilai pencairannya diperoleh dari nilai saat ini. 39.600 dikalikan saat ini harganya berapa? 1.400. Dikurangi dengan redemption fee-nya. Fee-nya juga harus dibayar. 1% dikali dengan 39.600 dikali dengan harganya itu meningkat menjadi 1.400. Jadi nilai pencairannya itu 54.885.600 rupiah. Jadi ada kenaikan. Yang awalnya itu dananya sekian, 6 bulan kemudian menjadi sekian. Itu contoh untuk penghitungan di reksadana. Oke, sekarang masuk ke reksadana tertutup atau closed end investment company. Jadi dari reksadana tertutup, itu reksadana bisa menawarkan sahamnya kepada masyarakat pemodal. Tetapi kalau saham itu sudah dijual, sudah dikeluarkan kepada masyarakat, itu tidak bisa dibeli kembali. Oke, ada contoh saham ABC reksadana di bursa ditransaksikan dengan harga Rp950 per saham. NAV-nya dihitung pada akhir hari itu sebesar 1.000. Jadi nilainya premium itu berapa atau diskon saham reksadananya itu berapa? Jadi nilainya diperoleh dari PS atau harga saham pada saat di pasar perdana ini ditransaksikan dengan harga 950 PS-nya. Dikurangi pada akhir hari itu 1.000 dibagi dengan 1.000. Jadi nilai premiumnya itu sebesar 0,05 atau min 5%.
Dari perhitungan di atas bisa diartikan bahwa untuk saham ABC reksadana ada premium 0,05. Nih, ada contoh lagi soal yang harus Anda kerjakan di reksadana jenis tertutup. Jadi kita bisa membedakan, kita bisa simpulkan di sini untuk jenis reksadana. Ada reksadana terbuka, ada tertutup. Kalau dilihat perbedaannya, dilihat dari nominal sahamnya. Kalau tertutup itu nominal sahamnya dengan nilai nominalnya, ada nilai nominalnya. Kalau terbuka, di sahamnya tidak ada nilai nominalnya. Kalau berdasarkan dari saham yang diperdagangkan, kalau tertutup itu diikuti berapa sih sebenarnya harga pasar. Kalau terbuka sesuai dengan nilai aktiva bersihnya. Selanjutnya untuk premium harga saham itu dengan harga premium ataupun dengan diskon ataupun sesuai dengan nilai parinya. Kalau terbuka itu tanpa premium. Jadi ada beberapa perbedaan terkait dengan reksadana terbuka maupun reksadana tertutup. Oke, yang terakhir ada reksadana jenis KIK, kontrak investasi kolektif. Jadi merupakan suatu instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal. Kemudian dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi, baik itu di pasar modal maupun di pasar uang. Ada contoh, reksadana Natasha diterbitkan oleh BT Natasha, ditawarkan pertama kali sesuai dengan NAV 1000. Minimal investasinya 600. Anda bermaksud untuk menginvestasikan uang sebanyak 700.000 pasar reksadana Natasha, berapa unit penyertaan yang Anda dapatkan? Jadi karena ingin menginvestasikan sebesar 700.000, berarti di sini nilainya lebih besar dari minimal yang ditetapkan, maka diperbolehkan. Jadi yang ditetapkan kan minimalnya 600. Yang Anda sertakan kan 700, berarti kan ini melebihi nilai nominal, diperbolehkan. Maka jumlah unit penyertaannya 700.000 dibagi dengan nilai pertama kali, nilai aset bersihnya berapa? 1000. Jadi penyertaannya sebesar 700 unit. Oke, saya kira untuk penjelasan reksadana sudah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk soalnya, tolong diselesaikan. Ada 2 soal, jadi jenis reksadana terbuka maupun reksadana tertutup. Oke, saya akhiri. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.